Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan dari membaca kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka'annaka taraha. Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pembahasan terakhir yang kita sudah sampaikan kemarin Bapak yang dimuliakan Subhanahu wa taala, para jamaah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, sedikit pertanyaan. Ternyata ada hadiahnya, Pak. Bagaimana posisi peletakan tangan ketika selesai takbiratul ihram? Ada berapa, Bapak? Masya Allah. Nah, yang benar sudah ada 3. Ada yang lebih tepat. Oh, berarti salah. Enggak salah. Kurang sempurna aja. Ada kemarin hadir enggak? Hadir. Wajib harus tahu nih. Pergelangan, genggam pergelangan. 6 2 ya, 3 Nah, ada yang lain? Tambahan. Ya, posisinya gimana, Pak? Posisinya? Ya. 1 persendian. Masya Allah. Jadi barakallahu fiik, semuanya sudah bagus, tinggal disempurnakan sedikit aja. Jadi yang pertama adalah wada'. Wada' artinya meletakkan. Artinya meletakkan. Pertama, dhahri, ala dhahri kaffihil yusra, di punggung tangan kiri. Meletakkan, bukan menggenggam. Kalau ini namanya qabd. Kalau ini wada', meletakkan seperti ini. Meletakkan seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan di as-sa'id. As-sa'id ini lengan. Meletakkan. Bukan qabd, ya, tapi meletakkan wad'u. Kemudian yang ketiga, qabd sini. Sini qabd di pergelangan. Atau dalam riwayat yang lain, di sini juga wad'u. Jadi di sini ada 4 berarti ya. Bisa, semuanya bisa meletakkan sini, tapi kalau qabd di sini. Iya. Nah, pokoknya cara menghafalnya yang mudah, semuanya meletakkan, yang terakhir di sini qabd. Karena memang lebih enak kita memegang. Iya. Masya Allah. Ini siapa tadi kalau kerjanya? Oh iya. Silakan, Pak. Sampai lupa pemenangnya yang mana. Siapa yang ingat sahabat yang sholat kemudian meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian Nabi lihat diperbaiki tangannya? Sama siapa?
Siapa? Ibnu Mas'ud, Masya Allah. Silakan Pak. Kalau ini nanti siapa tahu di pertengahan ada pertanyaan yang harus dijawab. Hasil kita lanjutkan dengan membacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu au salli salata muwaddi'in ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yarak." Yani salatlah seakan-akan salat perpisahan terakhir. Maksudnya apa, Pak? Kemarin saya lupa menjelaskan, ada dua maknanya. Yang pertama, tarikun, yani meninggalkan segala urusan dunia. Apa artinya? Fokus dalam ibadah. Ini lagi sholat nih, tinggalkan semua perkara dunia, dalam artian yang kesibukan kita sudah. Seakan-akan kita perpisahan, meninggalkan semua kesibukan kita dari dunia. Kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kedua? Seakan-akan kita sudah ingin meninggalkan dunia ini. Dan itu akan menambah kekhusyuan seseorang. Tatkala dia menyangka bahwasanya ini adalah sholat terakhirku, ini adalah ibadah terakhirku, apa yang akan kita lakukan? Kita akan sungguh-sungguh di dalam ibadah, memperbaiki. Coba Pak, ketika sholat langsung ingat itu. Kalau ini adalah sholat terakhirku, pasti Anda akan memperbaiki. Karena kita ingin agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik mungkin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, "Ma mimri'in," tidaklah seseorang, "tahduruhu salatun maktubatun," dia didapati oleh salat wajib, yakni dia mendapati waktu salat wajib. Fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya sebagaimana wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa khusyu'aha, perbaiki kekhusyuannya, dia khusyuk dalam salatnya. Wa ruku'aha, memperbaiki ruku'nya. Illa kanat kafaratan, melainkan salat tersebut akan menjadi kafarah. Apa Bapak? Menjadi kafarah apa? Penghapus. Kafaratan menjadi penghapus lima qablaha minad dunub, dosa-dosanya yang telah lalu. Allah jadikan penghapus dosa-dosanya. Malamnya kabiratan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Apa itu dosa besar, Bapak? Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu dua ciri-ciri dosa besar atau tiga, Pak? Iya, itu dosa besar. Tapi apa ciri-cirinya gitu, Pak? Ini dikatakan dosa besar. Al-Imam siapa yang menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar? Disebutkan oleh ulama ada apa namanya? Ciri-cirinya. Ini digolongkan dosa besar, ini dosa kecil. Bukan berarti mau meremehkan dosa kecil, tidak. Tapi kalau dosa yang ini ada dosa besar. Siapa yang tahu, Bapak? Sebutkan tiga aja ciri-cirinya. Enggak ada yang mau buku ini kayaknya. Yang pertama, Bapak, ancamannya di dunia dan di akhirat. Ada ancamannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mendapatkan hukum hak misalkan, dan di akhirat diancam azab yang pedih. Ini menunjukkan dosa besar. Yang kedua, dikatakan dosa besar jika dosa tersebut akan mengeluarkan seseorang dari Islam atau melakukan perbuatan kufur yang sangat besar. Ternyata Ustadznya lupa juga yang lainnya. Insya Allah nanti kita rujuk. Bagi yang ingin mengetahuinya tentang ciri-ciri dosa besar ini, silakan merujuk kitab Al-Kabair yang dikarang oleh para ulama. Intinya seperti itu. Selama seorang tidak melakukan dosa besar ini, Bapak,
dia memperbaiki khusyuknya, wudunya dalam sholatnya, maka sholat ini akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Menjadi penghapus dosanya. Kata Nabi SAW, afaraitum, bagaimana menurut kalian wahai para sahabat, lau kana fi babikum, yani amama baitikum bi'run, seandainya ada di depan kamu sumur atau kolam yang kalian setiap harinya mandi berapa kali? 5 kali. Hal yabqu min darani syai'un, kira-kira masih ada dakinya enggak? Masih ada kotoran badannya enggak? 5 kali sehari apa? Maka kita jawab, maka Rasulullah, la yabqi min daranihi syai'un, bertidak sesisa sedikit pun daripada dakinya. Kata Nabi sallallahu, kadzalika mislu shalawatil khamsah. Demikian salat 5 waktu, Bapak. Jadi setiap kita salat itu seakan-akan kita mandi, menghapuskan dosa-dosa kita, menghapuskan daki-daki kita. 5 kali dalam sehari. Nah, wa qad sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin. Kemarin membahas judulnya apa? Melihat ke an-nadhuru ila maudhi sujud, melihat ke tempat sujud, wal khusyu' dan khusyuk. Nah, disebutkan hadisnya wa qad sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat khamisatin laha a'lamun, pakaian yang banyak, laha a'lam, alamun a'lam, banyak gambarnya. Alamun a'lam, alam ini artinya jamak dari alamun, jadi banyak gambar, beberapa gambarnya. Fa nadhara ila a'lamiha, maka Nabi sallallahu kalau salat lihat ke gambar bajunya tersebut. Nazaratan, dengan melihat. Falamman sarafa qala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhabu. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan kepada istrinya, idhabu bi khamisati hadihi, pergi kamu bawa khamisah ini, pakaianku ini, ila Abi Jahm, kepada Abu Jahm, wa'tuni bi ambijaniyah, dan gantikan pakaian yang polos, jangan yang ada gambarnya. Abi Jahm, kepada Abi Jahm, fa innaha al-hatmi anifan fi sholati, karena tadi pakaian ini, gambar-gambar ini al-hatmi, al-hayulhi, yani melalaikanku ketika aku sholat. Aku memikirkan, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah jaga hatinya, yang Allah jaga pandangannya, masih Bapak, masih terpengaruh dengan gambar-gambar seperti di dalam sholatnya. Bagaimana dengan kita tidak memakai pakaian yang banyak gambarnya, yang filaunin, dengan warna-warna yang bermacam-macam. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, fa inni nadhartu ila alamiha fi sholati fakada yaftunani. Dalam riwayat yang lain, tadi saya melihat ke gambarnya ketika saya sholat, fakada yaftunani, seakan-akan gambar ini sudah memfitnahku, yakni melalaikanku, membuat aku terfitnah, terfitnah. Nah, wa kana li Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha, saubun fihi tasawir mahdudun ila sahwah, punya pakaian atau kain tasawir yang bergambar, mamdudatin ila sahwatin, fakada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaihi, dia di dinding, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kiblanya. Kita tahu horden dan lainnya sebagian diterjemahkan seperti itu, memiliki beberapa gambar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, kata beliau, akhirihi anni, jauhkan dariku, fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi sholati, karena gambar-gambarnya ini selalu datang kepada aku ketika aku sholat. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya pentingnya khusyuk dan menjauhi segala perkara-perkara yang menjauhkan seseorang dari kekhusyuan, yang mampu mempengaruhi kekhusyuan seseorang di dalam sholat.
Wa kana yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la salata, tidak ada salat, yakni tidak sah salat bi hadrati ta'amin, jika orang sudah dihadirkan makanan, wala huwa yudafi'uhul akhbathan, demikian orang yang menahan dua khabath, yaitu BAB sama BAK, dikatakan tidak ada salatnya, tidak sah salatnya. Kenapa Bapak? Dan maksud di sini sudah dihidangkan makanan itu ke dia yastahi, kata para ulama, yang dia inginkan, dia mau makan, lapar sekali, sudah disiapin, wah ini sudah lihat lapar sekali. Ini kalau dibawa sholat bayang yang sudah dilihat tadi. Tadi kata kalau belum ini, cuma sudah dihidangkan aja, cuma sebenarnya sih tidak terlalu lapar ini, biasa aja. Udah sholat dulu, karena sudah sholat. Sampai itu sudah di koma Pak, sudah ada. Tapi kalau dia lapar sekali, sudah dihidangkan makan, dia selesaikan makan dulu. Kenapa? Perhatian terhadap apa? Perhatian terhadap apa? Kekhusyuan di dalam sholat. Karena kita akan benar. Tadi lauknya apa tadi? Aduh, dia lapar sekali nih. Ikan ini. Dia beli di mana ya? Jadi kita semuanya. Karena lagi lapar ini. Gak konsen. Gak khusyuk di dalam sholatnya. Sehingga menjauhkan segala itu, dia disyariatkan untuk makan dulu. Demikian. Menahan buang hajat Bapak. Kebetulan sekali. Dia tahan. Waduh, imamnya panjang lagi bacanya. Ya Allah, saya tadinya nyangka pendek biar cepet gitu kan, nggak masuk. Ini ternyata panjang bacanya. Ini baru, dia tinggalkan. Dia dia disyariatkan untuk buang hajat, kemudian dia kembali ke jamaah untuk sholat berjamaah. Seandainya dia tidak mendapati jamaah, maka dia tidak berdosa dengan hal tersebut. Bahkan justru dia diperintahkan. Ada dia apa? Nggak khusyuk Pak. Yang dia pikirkan apa? Bukan lagi bacaan imam yang didengarkan apa? Kita akan selesai lama sekali. Lama sekali, panjang sekali. Nah, adhiyatul istiftahi. Sekarang masuk kepada doa istiftah atau doa iftitah. Doa iftitah. Adam, doa iftitahnya apa Adam? Ulang suaranya keras, wakil kok. Nah, masya Allah, barakallahu fiik. Ya, itu diantara salah satu daripada doa istiftah. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah yastaftihul qira'ah bi'ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin, memakai doa iftitah katsirah, banyak, mutanawwi'ah, bermacam-macam. Di dalam doa iftitah ini terkandung inti-intinya. Di antaranya yahmadullah ta'ala, di dalamnya ada hamdalah, memuji Allah, fiha wa yumajiruhu, kemudian di dalamnya ada mengagungkan Allah, wa yusni alaihi, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara bidzalika, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan yang demikian, yaitu membaca doa iftitah kepada siapa? Al-musi'a salatuhu, orang yang rusak salatnya. Yang di awal kita sudah sebutkan, hadisnya panjang sekali. Faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, la tatimmu salatun, tidak sempurna salat, li ahadin, bagi seseorang, minan nasi, dari manusia, hatta yukabbira, sampai dia bertakbir, wa yahmadullah jalla wa azza, kemudian dia memuji Allah, wa yusni alaihi, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an, kemudian baca sesuatu yang mudah baginya dari Al-Quran. Maksudnya di sini apa? Yuhmadullah wa yusni alaihi, dimaksud di sini adalah doa iftitah. Nanti bagaimana doanya? Nanti akan disebutkan. Wa kana yaqra'u bihada,
wa taratan bihadza. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca doa ini dan terkadang membaca doa yang ini. Bukan berarti kalau Allahumma bain baini itu doa iftitahnya kelompok ini. Kalau Allah berkabira itu doanya kelompok ini. Bukan. Nabi SAW terkadang membaca doa ini, terkadang membaca doa ini. Jadi yang sunnah bagi kita apa? Membaca terkadang dengan doa ini, terkadang dengan membaca doa yang lainnya. Di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika doa baca doa istiftah yaitu Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighfirli min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Begitu diterjemahkan nggak Pak? Kan banyak sudah di buku-buku zikir itu. Serujukannya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dibuka atau dalam kitab yang lainnya tinggal dibaca apa artinya. Ya Allah, jauhkan aku antara aku dengan dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, jauhkan aku dengan dosaku sebagaimana Engkau telah jauhkan jarak antara timur dengan barat. Kita diperintahkan untuk menjauhi dosa kita. Kemudian Allahumma naqqini min khataaya, ya Allah, sucikan aku dari dosa. Kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas, sebagaimana Engkau mensucikan pakaian putih dari noda. Demikian sucikan hatiku dengan air wasalj. Apa salj? Salju wal barad, dan air dingin barad. Wa kana yaqulu fil fardhi, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan doa iftitah ini pada salat fardhu. Terkadang menggunakan doa ini di salat fardhu. Tapi bukan berarti ini khusus salat fardhu, tidak. Dipakai kepada yang lainnya. Cuma seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan di sini. Doa yang kedua, wajah wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini dibacakan semua ya? Ya enggak apa-apa. La syarika lahu bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana 'abduk. Zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anni sayyi'aha la yasrif anni sayyaha illa anta labbaik wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wal mahdi man hadaita aw al muhda man hadaita ana bika wa ilaika la manja wa la malja minka illa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini nanti dibaca artinya di buku-buku terjemahan, sangat bagus sekali. Bagaimana seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang bagus. Wa kana yaqulu fil fardhi wan nafli. Ini terkadang digunakan di mana? Salat wajib dan nafil, salat sunnah. Bahkan mungkin banyak dipakai di salat sunnah apa? Panjang. Kita praktekkan di sini, makmumnya suruh berbisik-bisik. Maksudnya, jadi lu pakai imam ini. Keras bacaan ini salat maghrib, salat malam. Kenapa harus baca? Padahal ceritanya panjang. Sehingga mungkin kita gunakan doa ini ketika sholat jam lain atau sholat sunnah kita, sehingga kita tahu sendiri bacaan kita. Nah, tapi ini panjang, Ustaznya juga belum hafal ini. Mithluhu duna qawlihi, yang lainnya antara wa ana 'abduk ila akhir yazid Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka bihamdik. Nah, dan yang lainnya kita sampaikan yang masyhur aja, yang sering kita ada Allahumma baik baini wa baina khataayaya kama ba'atha ila al-masyriq wal maghrib. Allahumma laki min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma silni min khataayaya bil ma'i was-sajdi wal barad. Dalam yang sering juga subhanallah bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kadang kita pakai ini, kadang pakai ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian dalam riwayat yang lain, ini
Masya Allah, berarti doa iftitahnya Adam yang dibaca tadi ini luar biasa. Kata Nabi SAW, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Istaftaha bihi rajul minas sahabat. Ada seorang sahabat memakai doa iftitah ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibtu laha." Mengagumkanku, mengherankanku terhadap bacaan doa iftitahnya sahabat ini. Kenapa? Futihat laha abwaabus sama. Ketika dia membaca, aku melihat pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu langit dibuka. Menunjukkan apa? Amalan tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin diangkat ke di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan doa iftitah tersebut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan ini biasanya banyak diamalkan oleh orang-orang tua kita, ya Pak. Nah, saya sering nanya kalau orang tua biasanya pasti bacanya yang ini. Nah, baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Istaftaha bihi rajulun akhar. Seorang membaca doa iftitah ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari, laqad ra'aitu 12 malakan. Aku melihat ada 12 malaikat yang bertadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Mereka berlomba-lomba. Yubadir. Mereka berlomba-lomba siapa yang mengambil amalan tersebut membawa ke Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini amalan yang mulia. Mereka berlomba-lomba malaikat siapa yang mengangkatnya ke langit. Nah, dengan doa iftitah tersebut dan doa-doa iftitah yang lainnya di sini disebutkan ada berapa ini? Ada 12. Ada 12. Ada 12. Mungkin seandainya kita menghafal yang pendek-pendek, kita hafal 3, kadang kita pakai yang ini, kadang pakai yang ini, kadang pakai yang ini. Biar kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qiraatu, bacaan. Hari sudah disinggung bapaknya, bagaimana bacaannya tentang ini dan itu. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi ta'ala. Bacaan ketika sholat yaitu yasta'idu apa? A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini dalam riwayat yang lain. Jadi itu ta'awudnya, Pak. Makanya saya pernah dengar dari orang-orang yang mengatakan bahwasanya ketika disampaikan, Pak, sebelum takbir itu nggak ta'awud. Kamu mau sholat kok nggak ta'awud? Gimana kamu menghindar dari syaitan? Di sholat itu di mana orang syaitan? Kan nggak ta'awud ketika mau sholat. Maka kita katakan apa? Ta'awudnya Nabi itu nggak di situ, Pak. Ta'awudnya setelah membaca doa iftitah. Pertama Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, kemudian ta'awud. Ada yang mengatakan kalian nggak ta'awud. Bukan, cuma tempatnya nggak di situ. Kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak di awal? Ayo, jawabannya yang tegas. Kenapa kok setelah iftitah nggak di awal? Kenapa? Masya Allah. Karena demikian Rasulullah SAW mencontohkan kita. Karena kita itu cinta Rasul, tapi nggak mau ikuti Rasul. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan oleh Muhammad kepada manusia, "In kuntum tuhibbuna Allah." Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah. Kalau meraih cinta Allah saja, apalagi cinta Rasulullah. Apa? Kata dia ikuti. Ini bukti, Bapak. Kata para ulama, ini ayat turun ibtilah ujian kepada orang yang mengatakan cinta Rasul tapi nggak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini cintanya tidak benar. Ya. Nah, tidak kita kubu kafir
tahu jika ceritamu itu benar, maka saya kau akan mengikutinya. Kan demikian yang disebutkan oleh penyair. Jadi dibacanya setelah doa iftitah. Itu yang diajarkan Rasulullah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Adam sudah hafal belum? Sudah hafal belum? Belum. Besok sudah harus hafal. Waktunya lama, jam berapa ini? Sampai bulan depan. Sudah wajib disetor sudah. Ya kan? Cuma berapa jengkal ini? Enggak sampai sejengkal. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan riwayat yang lain a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalau a'udzu billahi minasyaitonir rajim cukup enggak? Cukup. Cukup. Nah, disebutkan oleh para ulama demikian. Wa kana ahyana yazidu fi a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tsumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillah enggak? Baca. Lu saya pernah ngobrol sama bapak-bapak. Bukan debat loh, bukan debat itu. Dia katakan, wah ada sesuatu yang itu enggak baca bismillah. Baca. Cuma ada namanya apa? Sir, ada jahriyah, jahr, ada sir. Itu yang bahasa pertama. Enggak ada yang enggak baca. Baca. Karena dan dengar dan didengarkan, baca. Yang benar baca. Cuma ada namanya sir. Bahkan Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahimahullah taala membolehkan bapak jahr, mengeraskan bacaan bismillah min babi ta'lim jika sekedar mengajarkan. Bahwasanya dia baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya tidak di apa namanya? Disirkan bacaannya. Tapi Syafi'i yang mengatakan boleh jika mimbabi ta'lim mengajarkan. Dia kalau enggak bersangka buruk ini enggak baca bismillah misalnya. Ya padahal disirkan namanya. Disampaikan dengan baik, saudara yang baik. Itu baca bapak cuma disirkan istilahnya. Disirkan enggak dijaharkan. Nah, baca bismillah, habis itu baca apa? Setelah baca bismillah, iya membaca Al-Fatihah. Nah, tsumma yaqra'u Al-Fatihata. Membaca Al-Fatihah. Adzan enggak? Habis waktunya belum. Wa yaqra'uha ayatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah dengan memutusnya ayat per ayat. Ayat per ayat. Jangan mutar-mutar nafasnya panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terus panjang selesai. Mantap katanya kan? Iya, bukan enggak boleh. Boleh. Tapi yang sunnah Nabi SAW, yang sering Nabi SAW yaitu yaqra'u ayatan. Per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqifu, kemudian dia berhenti, tsumma yaqul, kemudian baca lagi alhamdulillahirabbil alamin. Baca, kemudian tsumma yaqifu. Berhenti lagi, tsumma yaqul, baca lagi arrahmanir rahim. Tsumma yaqifu, tsumma yaqul maliki yaumiddin. Wa hakadha ila akhir surah. Demikian sampai akhir surat Al-Fatihah. Wa kadzalika kanat qira'atuhu kulluha. Demikian semua qiraah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqifu ala ru'usil ayat. Berhenti di setiap awal ayat. Wala yasiluha bima ba'daha. Enggak menyambungnya. Ini demikian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ta'atan yaqra'uha maliki yaumiddin. Bapak, lafaz maliki yaumiddin terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bacanya dengan maliki yaumiddin, pendek. Maknanya pendek. Maliki yaumiddin. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya kalau kita belajar ini biar apa? Kalau ada yang baca kayak gitu jangan langsung diserahkan. Ini nggak belajar tajwid ini. Orang dua harokat di situ ini mau pendek.
nanti selesai salam tak kasih tahu. Rukiyatul Fatihah wa fadailuha, disebutkan di sini bahwasanya Al-Fatihah adalah rukun wa fadailuha, dan disebutkan akan keutamaan Al-Fatihah. Bapak, apa itu rukun kemarin? Baca dalam sholat itu kira apa? Rukun. Apa? Kayaknya ibu-ibunya ada yang tahu. Jika ditinggalkan, ya benar juga. Maksudnya kalau syaratkan di luar ibadahnya, kalau rukun itu sudah di dalam ibadah tersebut, di dalam sholat, maka dia disebut dengan rukun. Ya, sesuatu dalam dalilmu yang sesuatu harus ada. Kalau rukun ini ditinggalkan Bapak, maka wajib diulang yang ditinggalkan dari rukun tersebut. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya. Wa kana yu'azzimu min sya'ni hadhihi surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan surat tersebut. Itu surat apa? Surat apa tadi? Al-Fatihah. Maka yang yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak sah salat liman la yaqra'u fiha, bagi orang yang tidak membaca di dalam salatnya bi Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Paham ini, Pak? Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain, la tajzi'u salatun, tidak cukup salat seseorang la yaqra'u rajul fiha, yang orang itu tidak membaca di dalam salat tersebut bi Fatihatil Kitab, menunjukkan bahwasanya membaca Al-Fatihah hukumnya rukun. Siapa yang meninggalkannya maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Nanti akan ada rinciannya Bapak. Karena pasti ada yang terus kalau sholatnya gini Ustaz. Nah, wa man shalla sholatan, dan siapa yang sholat lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah, fahiya khidajun ghairu tamam, dia kurang, naqis, tidak sempurna. Ada pertanyaan, Pak? Ustaz Anas, bolehkah membaca dua doa iftitah dalam satu sholat? Ayo, ada yang bisa jawab? Kalau bisa kasih ini. Oh, tadi sudah ya? Ini siapa tadi ini? Belum. Saya bisa jawab. Yang mudah aja jawabannya. Yang mudah? Boleh, Pak. Alasannya apa? Dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam coba gitu kan ya? Alasannya apa? Masya Allah. sudah ada hadiah. Ya, Bapak nanti hadiahkan kepada. Silakan Pak. Ya, karena kita tidak ada dapati riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah dua, bahkan disebut oleh Syekh taratan ada taratan bihada. Terkadang baca doa ini, terkadang baca dengan doa ini. Wallahu taala alamu bisawab. Ada yang lain, Pak? Ya, akhbatan. Ya, sama. Kira-kira nggak menghilangkan khusyuk nggak kalau nahan? Dan mungkin nggak tahan, Pak. Mungkin nggak tahan. Intinya, jika ini disebutkan contohnya seperti ini, maksudnya apa? Semuanya menghilangkan kekhusyuan. Kalau usaha apa yang menghilangkan kekhusyuan? Kalau tahan lama,
lagi berjalan, ya Allah, kita sudah mau berhenti, apa lagi yang ternyata berhenti. Tapi menghilangkan kekhusyuan, maka ya tidak boleh dia batalkan kemudian dia, seandainya dia bisa menahan. Tapi sampai menghilangkan kekhusyuan, makanya sebutkan para ulama, ngantuk. Ngantuk sekali, nggak jelas apa ini. Sholat kayaknya apa ini banget. Saking ngantuknya. Maka dia malah tidur dulu. Dia hilangkan ngantuknya itu karena percuma dia. Sholat nggak ada ruhnya. Badan aja yang berdiri. Padahal khusyuk itu adalah ruhnya sholat, Bapak. Tapi kan jasad yang cuma jasad berdiri saja, nggak ada ruhnya. Nggak ada ruhnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam apa namanya ini? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis. Hadis apa namanya ini? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Karena Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi salat itu dengan hambaku. Separuh untukku, separuh untuk hambaku. Maksudnya sholat di sini apa? Al-Fatihah. Kenapa Allah menyebutkan Al-Fatihah itu dengan sholat? Padahal sholat bukan cuma Al-Fatihah, ya tak? Di awal ada takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, menunjukkan bahwasanya di sini ada ta'zim. Dzikrul juz al-murad bihi al-kull. Dzikrul kull murad bihi al-juz. Disebutkan semuanya, padahal yang dimaksud cuma bagiannya saja. Nah, itu disebut ta'ziman, pengagungan terhadap surat Al-Fatihah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fanasiru fanismuhali wa nismuhali 'abdi." Setengah buatku dan setengah buat hambaku, wa ya'abdi masalah. Dan bagi hambaku apa yang dia minta dalam surat Al-Fatihahnya, Bapak. Sudah ada nih. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.